Ya, pada duduk dulu dah. Agim yang saya hormati, Pak Rektor, Ibu Bapak Guru yang hadir di sini semuanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami betul-betul bersyukur pagi hari ini udara Bandung cerah. Datang ke daerah ini rasanya seperti memasuki daerah yang penuh berkah. Apalagi ketemunya Agim, Pak Rektor, para guru. Guru itu seperti yang disampaikan, guru itu bercahaya. Guru itu membawa aura tersendiri. Tidak banyak orang yang pekerjaannya berinteraksi dengan orang lain secara konstan, terus-menerus. Karena memang pendidikan intinya adalah interaksi antar manusia. Sekarang aja kita pakai kurikulum, pakai buku, pakai ruang kelas. Tapi sebetulnya proses belajar itu sudah ada sejak belum ada kelas, belum ada struktur, tapi interaksi itu kuncinya. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan karakter, eranya era generasi digital seperti kita sekarang ini, maka salah satu tantangannya adalah bagaimana kita mengambil saripatinya dari proses pendidikan. Kalau saya boleh usul, saripatinya adalah interaksi antar manusia. Interaksi itu lalu dibuatkan sistemnya supaya ketika dikerjakan di banyak tempat sama, supaya ketika dikerjakan di waktu yang berbeda hasilnya sama. Tapi sebetulnya intinya pada interaksi. Nah, tantangan kita ini kalau lihat pendidikan karakter di era generasi digital. Era generasi yang era digital siapa ini? Ya, anaknya abad 21, gurunya abad 20, sekolahnya abad 19. Ya, cara kita ngatur kelas itu ruang kelas abad 19 dan sebelumnya. Ketika orang dididik untuk mengerjakan hal yang sama, karena itu diseragamkan lokasi duduknya, pekerjaan tugasnya diseragamkan. Coba lihat masuk ke ruang kelas abad 21, udah nggak ada lagi yang begini. Karena itu sekolah-sekolah kita harus berani melakukan revolusi di situ. Harus berani revolusi, apalagi sekolah-sekolah yang membawa nama Islam di dalamnya. Harus berani. Dan revolusi ini bukan hanya revolusi gurunya, ya kita tentu harus lakukan, tapi cara mengatur kelasnya aja harus beda. Ayo pernah lihat ya, saya pernah datang ke sebuah sekolah. Sekolah itu kira-kira separuhnya ini ruangannya itu dibagi untuk 4 kelas. 4 kelas, kelas 3, 4, 5, 6. Dibaginya pakai pembagi ruangan? Tidak. Di tengah itu adalah peralatan bersama, kertas, pensil, penulis, semua di situ alat. Oke? Kemudian bergantian. Hari ini mungkin kelas 4 di sudut sana, kelas 3 di sudut sini, kelas 5, besok itu udah berubah lagi. Tapi mereka sebagai satu ruangan dan tidak lagi dinilai per orang, sudah dinilainya per kelompok. Sudah tidak lagi kita bicara tentang prestasi pribadi, tapi bicaranya prestasi bersama. Banyak sekali revolusi-revolusi yang dilakukan. Hari ini salah satu tantangan terbesar bagi kita adalah bukan soal meningkatkan kemampuan, karena meningkatkan kemampuan insya Allah itu bisa dilakukan, tapi meningkatkan kemauan untuk belajar, mengadopsi, melihat praktek-praktek terbaik, terobosan-terobosan terbaik. Ini harus dilakukan. Jadi kalau boleh usul nih, satu saripatinya adalah soal interaksi. Yang kedua, karakter kita. Ini pendidikan karakter. Gurunya harus punya karakter apa? Banyak, tapi yang salah satu kuncinya adalah karakter pembelajar. Kalau gurunya pembelajar, insya Allah anaknya juga bisa jadi pembelajar. Tapi kalau gurunya bukan pembelajar, aduh susah. Gurunya harus selalu merasa saya belajar. Dan saya yakin guru yang datang ke sini adalah guru-guru yang punya semangat pembelajar yang tinggi. Hari Sabtu gitu
Sabtu kan bisa santai di mana-mana, malah justru datang ke sini belajar. Ini karakter ini harus dimunculkan terus, dan belajar itu ya yang terstruktur begini. Yang tidak kalah penting adalah mengambil hikmah, hikmah, merefleksikan apa yang dilihat. Tadi saya mencoba membayangkan aja ketika Ayub tadi cerita soal singa yang mendatangi ibu yang pernah merawat singa itu ketika masih kecil, ya kira-kira begitu. Lalu ibu itu datang. Apa sih yang menarik? Fenomena itu mungkin terjadi di mana-mana, tapi tidak banyak yang kemudian mengkaji bicara soal guru dan ruh, betul nggak? Itu hikmah. Karena itu usul saya, ambil hikmah di setiap proses pembelajaran itu. Di situ kita bisa jadi pembelajar, dan guru punya kesempatan mengambil hikmah yang luar biasa sekali. Jadi satu adalah interaksi, dua adalah belajar. Kalau sudah pembelajar, ini bisa lewat zaman, tidak pernah khawatir. Ibu, era digital, banyak teknologi. Bapak, banyak teknologi. Ada nggak yang tidak punya HP? Alhamdulillah. Pakai semuanya HP kan? Pakai lah. Dapat infonya juga dari HP. Boleh nggak saya tanya gini? Bisakah guru digantikan dengan teknologi? Siapa yang bilang bisa? Siapa yang bilang tidak bisa? Bisa nggak guru ganti teknologi? Gimana nih? Seru nih. Bener? Iya Pak, pekerjaan saya hilang nanti. Terus kerja apa nanti? Izin saya berdiri boleh ya? Enggak, biar bisa lihat agak jauh nih. Ya, Ibu boleh nggak? Bisa nggak guru diganti teknologi? Tergantung. Nah, gini, mungkin pertanyaannya yang salah tadi. Pertanyaannya salah. Mungkin pertanyaannya begini. Guru macam apa yang bisa digantikan teknologi? Bener ya deh? Iya, guru yang mengajarnya repetitif, mekanistik. Betul deh? Ganti PowerPoint bisa. Dibikin rekaman aja, gurunya ngomong repetitif kan? Mekanistik. Dari semester ke semester itu terus. Dari waktu itu terus direkam aja, pasang rekamannya. Tidak lihat. Tapi guru yang menginspirasi, guru yang mencerahkan, guru yang datang dengan hati, teknologi apapun tidak akan pernah bisa menggantikannya. Nggak bisa. Tuh, kalau bahasanya tadi istilahnya dengan ruhnya, nggak bisa. Jadi, sekarang pertanyaannya, kita termasuk yang mana ya? Kita masuk yang mana nih? Yang rombongan guru yang pertama apa yang kedua? Amin. Amin. Betul nggak ya? Nah, sekarang tandanya apa kita masuk yang satu sama yang dua? Halo. Apa nih penandanya kita masuk rombongan yang pertama sama yang kedua? Iya, kreatif, inovatif. Iya, tapi pernah gini, ibu-ibu, bapak-bapak pasti pernah punya guru, bukan? Oke, coba tolong SD, SMP, SMA, kuliah. Kira-kira berapa jumlah gurunya tuh? Banyak. Berapa kira-kira? SD berapa kira-kira? 10 gitu ya, 10 aja. 10. SMP? Oh, lebih banyak per mata pelajaran kan? Kan guru mapel nih. Sebutlah 15. SMA? Wih, udah banyak tuh. Mungkin lebih ya. SMP bisa 20, SMA bisa mungkin 30. Itu udah 50. Tambah SD 10, 60. Belum kuliah. Mata kuliahnya banyak. Jadi sebetulnya kita punya 75 guru. Ibu 160, Masya Allah. Tiga itu Bu. Tahu apa tadi? Sebutlah 75. Siapa di antara Bapak Ibu yang ingat 75 nama guru? Ayo, ada yang ingat gak? 75 nama gurunya?
Masa nggak ingat? Oke, sebutkan 5 nama guru. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu angka yang nyebutnya 5. Sebutkan 2 nama guru. Yang bisa angkat tangan. 2 nama guru. Yang ingat 2 nama guru. On the spot. 2. Yang tidak ingat sama sekali. Jadi sekalian, penandanya itu gampang loh. Diingat atau tidak oleh anaknya. Coba diingat atau tidak. Guru yang diingatnya seperti apa? Ada 2 jenis tuh. Guru yang menyenangkan, menginspirasi, atau menyebalkan. Betul nggak ada? Ya, ada 2 kelompok tuh. Yang menyebalkan diingat nggak? Yang menginspirasi, menyenangkan? Yang biasa-biasa aja? Iya, it's just another teacher. Just one of. Hanya 1 dari puluhan guru. Bahkan ketika disebutkan 5, langsung sebagian disebutkan 5. 5 itu pasti guru yang inspiring, guru yang kreatif, guru yang buat sesuatu yang baru, tapi guru yang biasa-biasa saja. Gitu? Namanya pun nggak terekam di dalam memori guru. Ini guru loh. Ini adalah muridnya para guru, dan murid ini tidak ingat gurunya. Coba loh, Masya Allah. Bayangin yang bukan jadi guru coba. Guru-guru aja tidak ingat gurunya, Bu. Jadi Bapak sekalian, sekarang bayangkan, akhirnya kita boleh bayangin ya, kira-kira 30 tahun lagi ya, ada obrolan di sini nih. Yang datang adalah murid-muridnya mereka. Apakah Bapak Ibu guru diingat atau dilupakan oleh muridnya? Amin. Insya Allah guru-guru di sini guru yang diingat oleh murid-murid. Tapi syaratnya buat diingat udah tahu kan tadi? Udah. Mau pilih menyebalkan atau menyenangkan? Menyenangkan lah. Menyenangkan, inspiratif, tidak bisa digantikan dengan teknologi. Tidak bisa gantikan teknologi. Jadi ibu semuanya, kalau ibu bapak sekarang melihat apa yang sedang kita kerjakan, jawab pertanyaan-pertanyaan mendasar itu. Pertanyaan mendasar sekali, yang tidak perlu kuliah rumit-rumit. Apakah saya datang ke kelas dengan kebaruan tiap hari? Apakah saya datang ke kelas meninggalkan bekas tiap hari? Apa sesuatu yang baru yang saya harus lakukan terus-menerus? Oh Ibu, kalau kita lakukan itu, anak-anak pun akan menjadi anak yang kreatif, inovatif. Kenapa? Karena guru-gurunya merangsang kebaruan terus. Kenapa sih kita kalau gambar itu selalu gunung dan matahari di tengah? Iya, karena kita segalanya serba baik dan benar. Ibu, Bapak, orang kreatif itu tidak harus baik dan benar. Kreatif itu penuh pelanggaran, Bapak Ibu. Iya. Ini saya lagi pakai baju batik tradisional. Ini tradisi bukan? Tradisional bukan? Baju tradisional bukan? Benar? Yakin? Yakin? Ayo ingat-ingat. Adakah laki-laki tradisional menggunakan pakaian bergambar? Baju laki-laki di Indonesia polos. Laki-laki, perempuan baru ada gambarnya. Itu pun dipakainya di mana? Kebaya, jadi kain. Tidak ada yang pakai batik jadi baju. Batik itu untuk kain sarung, bukan pakai baju. Laki-laki pakaiannya polos. Lihat laki-laki Sunda, ada nggak yang berwarna pakai tradisionalnya? Nggak ada. Jawa sama, laki-laki itu pakainya polos. Yang digambarin adalah apalagi bunga-bunga. Ini bunga-bunga. Bunga-bunga itu perempuan. Lalu ibu semuanya,
Ada tuh orang yang melakukan pelanggaran. Dia buat kain batiknya buat kemeja. Dan apa yang terjadi? Semua orang bilang ini melanggar pakem. Pakemnya batik itu dipakai untuk sarung. Anda melanggar pakem, Anda tidak mengerti tradisi, Anda merusak tradisi. Dan hari ini perusahaan itu kita langgengkan sebagai namanya tradisional. Ini kan bagian. Jadi yang disebut tradisi hari ini itu dulunya pelanggaran, Bapak Ibu. Ini pelanggaran ini. Tapi guru pun tidak menganggap ini pelanggaran sekarang. Ini kita semua anggap sebagai pakaian tradisional, padahal ini pelanggaran. Anak-anak kita kalau tidak dilatih dalam tanda kutip nih, kreatif, dia akan monoton terus. Baju kita acara begini hitam semuanya. Itu loh polos semua. Tidak ada baju batik yang macam-macam. Itu dimunculkan dari pikiran-pikiran berani, kreatif. Karena itu kenapa saya tadi bicara soal ruang kelas. Begitu masuk ruang kelas sudah terstruktur begitu, sudahlah kira-kira ujungnya berapa ya? Berani nggak Bapak ruang kelasnya sebulan sekali dirombak? Berani, duduknya dirombak, pindah-pindah, ngatur kelasnya. Yuk seminggu nggak usah pakai meja, nggak usah pakai kursi, keluar semua. Kerjainnya di lantai. Aduh nggak ngerti aturan, nggak ada urusan aturan. Kebayang loh sekalian. Setiap guru pembelajar kreatif inovatif, dia tak memikirkan terlalu rumit soal fasilitas. Fasilitas apapun dia bisa ubah menjadi tempat untuk pembelajaran yang penuh dengan kebaruan, penuh dengan inovasi. Jadi, Ibu Bapak bawa kertas nggak nih? Bawa. Saya kasih tugas nulis boleh? Boleh. Guru Pak ya? Bu, tulis dulu. Siap-siap ya. Ini matematika. Guru kok? Guru kasih matematika harus siap dong. Matematika ya, guru ngaji ya. Matematika yang jaya benar-benar. Gini, Ibu, saya mau coba gini. Pertanyaannya sederhana sekali, tapi tolong jangan tengok kanan kiri ya. Ini guru gitu loh. 8 kali 7 sama dengan, tidak usah disebutkan, tulis jawabnya. 8 kali 7 sama dengan, udah? Jangan izinkan kanan kiri nengok ya. Yang kedua, tuliskan 2 kalimat yang berirama. Write 2 lines that rhymes. Oke? Tuliskan 2 kalimat yang berirama, atau bahasa kita berpantun. 2 kalimat berpantun. Khusyuk betul nih semua. Ini kelihatan ininya, eranya nih. Ada yang pakai kertas, ada yang pakai HP. Oke. Tes pemeriksaan. Saya periksanya agak belakang. Saya lihat ke belakang sebentar ya. Bebas, yuk. Oke, Ibu Bapak, ada yang sudah selesai? Sudah. Ada yang mau sukarelawan? Ibu, bacain Bu, sini Bu. Saya mau, sebentar sebelum itu, saya mau jawaban yang pertama. Yang pertama, ada tidak yang jawabannya bukan 56? Ada enggak? Bukan 56. Ada nih, Masya Allah. Bener, bukan 56. Berapa? Oh, 7 kali 8 sama dengan? Yaitu? Oh, nggak ada hasilnya. Nah, itu namanya bercermin, Pak. Jadi kalau misalnya dikali beneran kasih sama dengan berapa hasilnya? Tetap 56 ya? Alhamdulillah. Iya, kalau bukan saya bingung nanti. Bener 56 ya, tetap ya?
Ada nggak yang tidak 56? Oh ada juga, Masya Allah. Ya, Ibu berapa Bu? Oh, kalau itu gini ya, kalimatnya 8 kali 7 aja. 56 tetap ya, alhamdulillah. Ini Ibu guru bahasa Indonesia yang benar. Jadi 8 dikali 7, harusnya 8 kali 7. Udah D-nya dihapus sudah. 50 semua ya, alhamdulillah, syukur. Pendidikan Bandung benar. Oh ada beda juga Ibu, enggak. Gimana Bu? 100 dikurangi sama dengan 56. Alhamdulillah, lebih panjang. Lebih panjang, tapi hasilnya lebih mantap. Terus kalian syukur 56. Ini jawabannya sama semua, alhamdulillah. Artinya sekolahnya benar Bu. Ya benar. Alhamdulillah. Sekarang yang kedua, ada tidak yang mau membacakan pantunnya? Yuk, Ibu. Di sini bersemi rindu yang kau semai belum sewindu. Di sini bersemi rindu yang belum kau semai sewindu. Lama bener Bu ya. Persemaiannya Ibu puasa panjang nih. Yuk, ada lagi Bapak? Silakan. Indonesia merdeka, jayanya selalu di dada. Indonesia merdeka, jayanya selalu di dada. Alhamdulillah. Dua lagi ini. Bu, baca Bu. Buah selasih, buahku Pak. Terima kasih Pak. Tepuk tangan untuk Ibu. Namanya siapa Bu? Bu? Bu Eka. Ibu tadi namanya siapa? Yang ibu yang tadi ya? Belum. Mau apa Bu? Apa? Buah manggis, buah delima, Pak Anies guru istimewa. Aduh, terbang. Bu Yuyun, makasih. Ya, satu lagi bapak-bapak. Bapak baru satu tadi. Yuk Pak, sini semangat Bapak nih. Yuk. Atau yang keras dah Bapak, dari situ yang keras. Terus cinta deritanya tidak akhir. Cinta deritanya tiada akhir. Cinta apa itu ya? Namanya siapa Pak? Hah? Gilang Pak? Gilang ya. Lain kali perasaannya diatur nanti ya Pak. Ya. Alhamdulillah. Kita syukur insya Allah hari ini deritanya berakhir ya. Bapak Ibu, nah dari dua pertanyaan ini, oke? Tadi udah ini sekali pengen banget gitu ya baca pantunnya. Udah, nggak udah ya? Oh iya, depan saya soalnya. Jalan-jalan ke kota Bandung, Pak Anies akan saya dukung. Alhamdulillah. Untung kampanye tahun lalu tuh. Udah selesai. Ya, nanti dah putaran-putaran berikutnya ya. Jadi ibu semuanya gini sekarang. Ini dari pertanyaan tadi nih. Dari pertanyaan tadi. Ini tadi kita sedang sama-sama belajar nih. 5 kali 6 sama dengan maaf. 8 kali 7 sama dengan 56. Jawab Ibu, namanya siapa tadi Bu? Ibu Kokom, Ibu Yuyun tadi. Ada tidak yang menjawabnya sama persis? Ada tidak yang sama persis? Kata-katanya sama persis dari yang tadi diucapkan? Gak ada. Terus kalian perhatikan.
Pertanyaan pertama, semua kita jawabnya sama. Betul ya? Jadi Bapak sekalian, pertanyaan pertama, semua kita jawabnya sama, semuanya 56. Pertanyaan kedua, orang di sebelah kita pun jawabnya beda. Betul Bapak sekalian? Pertanyaan pertama dijawab di Bandung, di Jakarta, di London, di New York, sama. Pertanyaan kedua, orang sebelah kita aja beda. Bapak sekalian, pendidikan masa lalu menjawab pertanyaan tipe nomor 1. Yang hebat adalah yang jawabannya paling sama. Oke? Paling sama. Bapak Ibu dikasih buku suruh belajar, diuji, yang nilainya tinggi yang bagaimana? Yang paling banyak samanya dengan buku yang dipelajarin. Betul tidak bisa lihat? That's the past. Itu masa lalu. Itu masa lalu. Bapak Ibu didik anak-anak dengan seperti itu, hari ini mereka puas, masa depan mereka menyesali pendidikan yang dilakukan hari ini. Karena mereka kemudian ketika dikasih pertanyaan kedua tidak bisa jawab. Masa depan pertanyaannya pertanyaan kreatif. Kalau ada yang muncul dengan jawaban berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, ini bukan kreasi, ini imitasi. Okay? Pantun kita di sekolah-sekolah adalah pantun imitasi. Kita beri buku pantun, kita minta anak menghafal pantun. Betul loh sih? Itu baru contoh pantun. Saya berikan gambar, gunung dan lain-lain. Sama persis. Karena itu Bapak sekalian, pertanyaan kedua inilah yang menentukan posisi Indonesia dan umat Islam di masa depan. Saya ulang, pertanyaan jenis kedua inilah yang menentukan posisi umat Islam dan bangsa Indonesia di masa depan. Bila sekolah-sekolah kita mendidik dengan pertanyaan jenis kedua, insya Allah anak-anak kita jadi pemenang di masa depan. Tapi jika kita mendidik anak-anak kita dengan jenis pertanyaan pertama, oke? Ini Bapak sekalian, pinjam Bu, HP ini. Membuat HP ini diperlukan orang-orang yang bisa menjawab jenis pertanyaan nomor 1. Betul? Matematika, fisika, dan lain-lain. Tetapi yang membuat isi HP ini dan membuat HP ini produktif yang jenis mana? Dua. Kita tidak berarti menghilangkan jenis pertanyaan pertama. Ini hanya analogi ya Bapak Ibu ya. Itu harus ada. Tetapi yang kita hilang di Indonesia itu yang jenis keduanya. Yang pertamanya bukan dihapuskan, nanti gak ada hafalan lagi, gak ada matematika. Tidak, sama sekali tidak. Tetapi proses yang keduanya harus ada. Dan pelajaran-pelajaran jenis 8x7 tadi itu bisa diajarkan dengan metode yang memasukkan unsur jenis kedua. Jadi tadi saya tidak sedang berpantun Bapak Ibu. Tadi kita sedang jalan sama-sama. Ini loh contohnya akan dihadapi anak kita. Saya sering menganalogikan. Ujian hari ini kita dikasih selembar kertas diminta menjawab pertanyaan. Besok kasih selembar kertas diminta berbuat apapun dengan kertas itu. Kosong kertasnya, nggak ada soal di situ. Terus anak kita bingung, terus gimana saya jawabnya? Jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati, inilah kira-kira bicara ke depan, unsur kreativitas, unsur kemampuan berpikir outside the box itu harus didorong. Mulainya dari siapa? Gurunya. Gurunya jangan box, jangan masuk dalam kotak. Gurunya harus mampu membebaskan. Lihat ruang kelas dengan perspektif berbeda, lihat buku dengan perspektif berbeda, lihat alat tulis dengan perspektif berbeda. Lihat seperti Bapak Ibu ini orang asing. Mas, namanya siapa? Albi. Jarinya berapa Mas Albi? Total jari 10. Kalau satu tangan berapa jarinya? 5. Jarinya 5. Luar biasa. 5 jarinya. Kenapa Mas jarinya 5 Mas? Kenapa jarinya 5? Ibu kenapa jarinya 5 Bu? Hah? Iya, kita memang normalnya 5. Normalnya itu 5 Bu. Nah kalau kita naik bis gitu ya, duduk di sebelah orang gitu, apa kabar? Baik. Sehat Bu, sehat. Jarinya kok 5 Bu?
Orangnya langsung pindah pasti. Ini sebelah saya berobat jalan ini kelihatan ini. Karena tidak ada orang yang bertanya kenapa jari 5, betul tidak? Kenapa tidak bertanya Bapak Ibu? Ya karena kita ini semua manusia, yang semua manusia itu insya Allah sunatullahnya jarinya 5. Karena itu tidak lagi bertanya. Bapak Ibu, sekolah kita itu seperti itu. Kita tidak lagi bertanya kenapa jumlahnya 30. Kita tidak bertanya kenapa duduknya begini. Kita tidak lagi bertanya kenapa urutannya seperti ini. Kita tidak lagi bertanya itu semua. Kenapa? Kita hidup di dalam skema yang kita semua sudah merasa ya begini harusnya. Yang mungkin bertanya jari 5 siapa coba? Ambil semua. Yang mungkin bertanya jari 5 kira-kira kalau ada makhluk dari tempat lain, kira-kira nih IT atau apapun datang, baru tuh tanya, kenapa antum ya hidungnya 2 lubangnya itu, kenapa matanya 2, baru kita mikir kenapa ya. Nggak ada tuh yang tanya. Sekolah kita penuh dengan orang seperti itu, tidak lagi mempertanyakan apapun yang kita kerjakan. Bu, ubah itu semua. Pak, ubah itu semua. Siap? Kalau ubah itu nanti ketemu ide baru, karena kita mempertanyakan yang tidak dipertanyakan. Nah, guru yang melakukan itu pada anak-anaknya, itu anak-anaknya terangsang tumbuh tuh, inovatif, kreatif, muncul semuanya. Jadi Ibu sekalian saya hormati, ke depan tumbuhkan ini semua. Nah, jangan lupa pondasinya apa? Akhlak. Udah itu pondasinya tuh. Jadi akhlak, nah akhlak itu lewat prosesnya apa pengajarannya? Pembagiannya gimana? Penumbuhan akhlak itu? Karakter ya istilahnya ya. Karakter itu apa sih Bu? Bapak? Kebiasaan. Karakter itu kebiasaan. Jadi kalau bicara sama anak, jangan ngomong pendidikan karakter, dipikir itu yang di SMS. Berapa jumlah karakternya? Anak-anak nggak tahu karakter apa, orang tuanya ngerti. Kalau anak-anak nggak tahu namanya kebiasaan. Bersih itu karakter, tapi hasil dari kebiasaan. Tertib adalah kebiasaan. Kerja keras adalah kebiasaan. Karena itu prosesnya harus pembiasaan. Jadi ibu udah tahu lah proses kebiasaan. Dan saya usul ini bagus pendidikan karakter. Jangan bicara pembentukan karakter. Karakter tidak dibentuk. Karakter itu ditumbuhkan. Seperti bibit ditaruh di pot, diberi air yang cukup, ditaruh di letak tertentu, mau diarahkan tumbuhnya ke kanan ke kiri mengikuti arah matahari, bukan? Sinar matahari, bukan? Itu namanya rangsangan, bukan dibentuk patah. Karena itu jangan dibentuk. Karakter itu ditumbuhkan. Pondasinya untuk membentuk, untuk menumbuhkan ini akhlak pondasinya dari proses pembiasaan menggunakan contoh. Nah, gurunya harus berkarakter. Kira-kira ibu bapak semuanya, kalau pondasinya udah beres, kompetensi ditambah ini. Saya sering sebutnya itu komunikasi, kreatif, kemudian apa lagi? Kolaborasi, apa lagi? Critical thinking. Itu ada 4K tuh. Ibu-ibu bapak udah pada kepala semua tuh. Kita udah geser, udah tidak lagi RRR ya, read, write, arithmetic, tapi sudah geser ke 4. Ibu bapak udah pada tahu lah itu semua. Saya ingin mendorong pada kita semua sebagai guru harus berpikir bekerja yang kreatif. Jadi izinkan saya summary. Dah cukup summary-nya ibu sekalian. 1, ini interaksi antar manusia. 1, itu nomor 1 tuh, yang paling penting. Kemudian apa yang keduanya tadi? Ibu bapak harus punya karakter pembelajar.
Yang ketiga, ibu bapak harus selalu bawa kebaruan. Dan untuk bawa kebaruan harus mau berpikir outside the box. Terus yang keempat, lakukan proses pembiasaan sehingga tumbuh itu menjadi kebiasaan. Dan ibu, nanti kalau sudah ibu bapak, kalau sudah nanti anak-anak dimasukkan ke generasi, disiapkan ke generasi ke depan, mereka nanti akan terbiasa. Karena sekarang, oh iya bu, ibu nanti Google sekarang. Kata kuncinya unlearn. 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 Apa tuh unlearn itu? Apa? Kalau learn belajar. Bukan tidak belajar. Unlearn itu mengubah yang sudah dibiasa pelajari. Unlearn. Jadi gini, kalau kita terbiasa melakukan sesuatu dengan, makanya saya bilang ibu bapak untuk Google ya, supaya bapak itu learn to unlearn. Learn to belajar untuk unlearn. Ini lagi dicari bahasa Indonesia nya. Unlearn. Mudah-mudahan nanti ketemu bahasa Indonesia. Saya sedang mengusulkan, saya ini mengusulkan lebih banyak lagi dari kita yang mau menambah kosakata bahasa Indonesia. Mudah-mudahan para guru ini ikut menambah kosakata bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita ini kekurangan kosakata. Karena kita bahasa Indonesia ini kosakatanya hanya sekitar 130.000. Bahasa Inggris kosakatanya 1 juta. Setiap tahun bahasa Inggris tambah 8.500 kosakata. Bahasa Indonesia sedikit pertambahannya. Padahal kekayaan bahasa daerahnya banyak sekali. Kan misalnya gini, ini kan era digital. Di era kontemporer, gadget menjadi kebutuhan pokok. Bisa nggak kita ganti? Di era kiwari ini, boleh nggak? Boleh. Gawai jadi kebutuhan pokok. Kata kiwari aja, nggak usah pakai kata kontemporer. Kenapa kita pakai kontemporer? Kekayaan bahasa Indonesia itu banyak. Tsunami, ada smong, bahasa Aceh sama artinya. Bahasa Sunda itu bisa memperkaya jenis jatuh untuk bahasa Indonesia. Berapa jenisnya? Ada 15 jenis jatuh dalam bahasa Sunda, betul nggak? Bahasa Indonesia cuma punya satu, jatuh aja. Ini pelanggaran apa? Disoledan. Tergantung sebab dan arah, gitu kan? Tapi saya sih mengusulkan, misalkan anak-anak tuh dirangsang untuk berani tuh. Bu, jangan baik dan benar saja. Itu yang membuat bahasa kita nggak tumbuh berkembang. Benar gara-gara baik dan benar. Langgar. Langgarnya apa? Ambil bahasa daerah, itu cara pelanggarannya. Jadi sekalian saya hormati, bawalah kebaruan itu. Insya Allah nanti anak-anak kita akan benar-benar menjadi pemenang di era digital ini. Sampai situ aja ya, makasih.